语言爬满了甲骨。 Tepat pada saat ini, hamparan cahaya warna-warni merah naik dan melepaskan cahaya tak berujung. Itu seperti banjir saat mengalir. Rantai pengikatnya putus, dan itu melesat ke arah luar wilayah ini. Sayangnya, bencana besar itu tidak ada habisnya. Sebuah pisau surgawi diretas. Bilah yang berkilau dan tembus pandang itu langsung menebas cahaya yang menyilaukan itu dan mengakhiri jalan hidupnya. Dalam kebisingan yang menggema, simbol tak berujung melonjak. Gambar magis yang sangat besar muncul. Itu benar-benar besar dan melepaskan gelombang aura surgawi. Surga, itu dewa tertinggi. Meskipun ini adalah hari kiamat, masih banyak makhluk yang sangat terkejut. Mereka berteriak keras, karena ini terlalu menakutkan. Bahkan dewa tidak bisa melarikan diri selama bencana besar. Cahaya merah berputar di area itu, mengambil bentuk yang menyerupai naga banjir yang mengangkat kepala mereka ke langit. Mereka berubah menjadi banyak simbol dan bergegas menuju bilah surgawi untuk menentang hukum alam. Raungan marah terdengar, dan sutra mengguncang langit. Gambar magis menjadi lebih besar, membuat matanya yang melotot terlihat jelas. Semua makhluk di bawah terkejut, samar-samar mengingat bahwa ini adalah gambar surgawi dari kuil kuno tertentu di daerah selatan wilayah gurun. Cahaya berdarah berkedip, dan kepala besar itu terpotong. Gambar ajaib jatuh seperti gunung. Darah mewarnai langit dan simbol-simbol berserakan. Adegan macam apa ini? Si Hao benar-benar terguncang. Semua orang di sana gemetar, dan banyak orang jatuh berlutut karena ketidakberdayaan. Bahkan dewa pun tidak bisa melindungi diri mereka dari bencana besar. Mereka jatuh begitu saja, membuat mereka merasa tertekan. Hanya anak nakal yang telah menyalakan api surgawi, namun berani menyebut dirinya dewa. Jauh di atas, sepertinya ada suara yang terdengar. Itu ditransmisikan dari surga ke-9, dan gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar sebagai tanggapan. Para pembudidaya semua ketakutan. Itu benar-benar seperti apa rumor itu, yang surgawi akan menjadi seperti rumput yang layu. Dengan turunnya bencana besar, bahkan keberadaan di tingkat itu jatuh. Si Hao tetap diam. Dia sangat khawatir. Nasib macam apa ini? Dia menyaksikan seberkas cahaya terbang melintasi dunia beruntun demi beruntun. Para pembudidaya yang memiliki kekuatan apapun menggunakan artefak berharga untuk melarikan diri dari wilayah ini untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Semuanya terdengar rumit, tetapi pada kenyataannya, ini baru permulaan. Hanya sedikit waktu yang telah berlalu sejauh ini. Orang-orang bisa terlihat di mana-mana, semuanya ketakutan. Ada teriakan di mana-mana saat mereka dengan panik mencoba melarikan diri. Para pembudidaya yang kuat semuanya ketakutan juga. Saat benda-benda langit yang agung runtuh, yang surgawi semuanya dieksekusi, membuat semua orang benar-benar ketakutan. Para pembudidaya menangis dan melolong, dan teror hadir di mana-mana. Sekarang hari kiamat tiba, semua makhluk hidup berlarian dengan panik, dan setiap ahli menjadi gila. Si Hao menempatkan dirinya di dalam kerumunan, tetapi dia juga mencoba melarikan diri keluar wilayah ini. Saat dia menyaksikan massa, dia berubah dari ketakutan menjadi mati rasa, dan kemudian dari keheningan dan ketenangan menjadi kemudian mengembangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. 3 artefak besar menempati area masing-masing di langit. Di luar wilayah ini, kekuatan bintang-bintang besar menindas orang-orang. Semakin banyak turun dengan api menyala di sekitar mereka. Mereka memenuhi langit, seolah-olah mereka bisa membakar ruang. Mereka menjadi lebih kuat dan menakutkan, tetapi pada akhirnya, mereka tidak pernah turun. Kilatan cahaya melewati mata si Hao. Setelah melepaskan kekhawatirannya karena putus asa dan menenangkan diri, dia mengetahui sedikit kelainan ini. Meskipun tidak banyak waktu berlalu, beberapa bintang besar seharusnya jatuh. Namun, mereka masih belum menghancurkan dunia ini. Dia tidak memperhatikannya dan terus naik ke udara, naik dengan banyak pembudidaya. Pada akhirnya, dia masih menemukan beberapa bintang besar yang jatuh. Kekuatan yang mereka miliki tidak ada bandingannya. Si Hao gemetar. Bintang-bintang ini terlalu besar dan tidak mungkin untuk melarikan diri.
Meskipun dia telah tiba di awan, masih sulit baginya untuk melarikan diri dari bencana ini. Ada yang tidak beres. Akhirnya, dia tahu mengapa semuanya aneh. Bintang besar melewati mereka seperti ilusi. Itu tidak melukai mereka dan terus menabrak bumi yang besar. Dengan suara hong, cahaya warna-warni tak berujung meletus di bawah mereka. Bumi besar tampaknya telah runtuh dari tabrakan. Seolah-olah ada gelombang kejut yang menakutkan menyebar, menelan dunia tanpa batas. Namun, Si Hao menggigil dalam hati, tidak mempercayai matanya sendiri. Sebuah pemikiran yang sangat sulit untuk dia percaya tiba-tiba muncul di benaknya. Palsu, hari kiamat ini palsu. Bisa dikatakan bahwa pemandangan bintang jatuh itu tidak nyata. Kemudian, bintang-bintang besar berjatuhan satu demi satu, membawa serta api besar yang hampir seperti mendidihkan langit. Pada saat ini, Si Hao melihat ahli tertinggi lagi dan juga gambar magis yang sangat besar milik dewa. Mereka melarikan diri keluar wilayah ini. Di tengah bencana, siapa yang bisa tetap tenang dan tenang? Selain itu, bintang-bintang besar itu sangat realistis, jadi bagaimana mereka bisa membedakan apakah itu asli atau palsu? Para ahli persembunyian semuanya terkejut. Rantai keteraturan surgawi menyapu dan mengikat mereka dengan erat. Pikiran Si Hao menjadi dingin. Niat macam apa ini? Untuk bermain dengan orang-orang ini di telapak tangan mereka dengan membuat mereka berpikir itu adalah hari kiamat yang nyata, memaksa para ahli tertinggi untuk bergegas ke langit hanya agar mereka dapat ditangkap. Metode semacam ini membuat semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana orang bisa melawan? Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, bintang-bintang besar akhirnya menghilang. Bintang-bintang tak berujung berubah menjadi gambar, dan fluktuasi menakutkan menyebar keluar. Di bawahnya masih ada gunung dan sungai yang sama, tanpa ada yang hancur. Mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, makhluk pertama yang mencoba melarikan diri di alam yang lebih tinggi terperangkap oleh lonceng besar itu. Dengan gemetar, tubuh mereka semua mulai bersinar, dan tidak ada yang bisa mereka sembunyikan. Apakah itu menyelidiki? Rasa dingin merayap di punggung Si Hao. Kelompok individu ini bukan ahli tertinggi, tetapi mereka adalah orang pertama yang bergegas keluar. Mereka adalah individu paling menonjol yang mencoba meninggalkan wilayah ini, dan saat ini, mereka sedang diperiksa oleh bel besar. Segala sesuatu baik di dalam maupun di luar benar-benar terbuka. Si Hao menghela nafas. Jika dia tidak berjaga-jaga dan memutuskan untuk mengikuti kerumunan, dia juga akan benar-benar terlihat. Dia akan berada di bawah kendali penuh orang lain tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Palsu. Itu semua adalah adegan ilusi. Bencana belum terjadi, ini bukan bencana kiamat. Para ahli tertinggi telah ditangkap dan tidak dapat melarikan diri. Mereka tidak mengincar kita. Langit masih cerah. Pada saat ini, sorakan terdengar di seluruh dunia. Pakaian setiap pembudidaya basah oleh keringat. Setelah mengalami alarm palsu semacam ini, mereka semua tergugah dan merayakan bahwa mereka masih hidup. Semua bintang jatuh itu palsu, diciptakan oleh sejenis dao alami. Sekarang, kabut telah hilang, dan perayaan pecah di mana-mana. Hanya sekelompok kecil orang yang terdiam, merasakan hawa dingin yang meresap langsung ke tulang mereka. Apa yang lebih menakutkan dari ini? Kemauan dan kekuatan barusan telah menipu seluruh wilayah gurun. Seluruh wilayah ini ditipu. Para pembudidaya menuju ke bawah, dan Si Hao mengikuti kerumunan. Dia diam-diam turun di puncak gunung. Semua orang merayakan sewa baru mereka pada kehidupan setelah bencana, sementara dia merasakan gelombang kedinginan. Para pembudidaya yang menuju langit semua kembali, tetapi begitu mereka kembali ke tanah, mereka semua berpencar. Hanya satu atau dua dari mereka yang bisa dilihat setiap beberapa ratus hingga 1000 li. Akhirnya lolos dari bencana, hidupku seharusnya tidak terluka sekarang. Di puncak gunung tempat Si Hao berada, ada sesepuh lain. Dia menggunakan tongkat bambu hijau untuk menopang dirinya sendiri. Rambutnya abu-abu, dan matanya dalam. Si Hao menjadi heran. Ini adalah ahli tertinggi, apalagi yang sangat dekat dengannya. Situasinya tidak baik.
Di samping yang lebih tua adalah seorang wanita muda. Meskipun dia tidak bisa dianggap cantik, dia sangat pendiam. Dia mengenakan pakaian putih salju, dan matanya menunjukkan kegelisahan. Dia memegang sesepuh dan tampaknya senang bahwa bencana telah berakhir. Tiba-tiba, angin buruk naik. Seberkas cahaya melesat dari langit. Itu adalah tombak hitam yang ukurannya tidak terlalu besar tapi sangat tajam. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Penatua berubah. Dia segera berbalik untuk melarikan diri, menggunakan kemampuan hebat untuk menyingkir. Namun, itu masih terlambat. Tombak hitam itu terlalu cepat, langsung menembus tetua dan memakukannya di tempat. Angin panik bertiup ke kejauhan. Orang yang melepaskan tangisan bukanlah ahli tertinggi, melainkan gadis muda berpakaian salju. Dia hanya memegang yang lebih tua, namun dia tidak bisa menahan gelombang kejut yang dipancarkan tombak hitam. Setelah disapu oleh angin kencang, tubuhnya meledak. Si Hao menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, sedikit gelombang kemarahan muncul di dalam dirinya. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Mereka tidak bisa lepas dari bencana ini. Angin bersiul di udara. Garis demi garis cahaya terbang melalui dunia ini, menelan tanah terlantar. Mereka melewati gunung dan lembah, dan semuanya diamati. Saat Si Hao menyaksikan, ekspresinya menjadi dingin. Ini bukan halusinasi. Bencana besar mulai melanda dunia, dan itu belum berakhir. Dia mengulurkan tangannya dan melihat ada noda darah di lengannya. Ketika gadis muda itu meledak, darahnya terciprat kemana-mana dan mendarat di tubuhnya. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Bencana ini menunjukkan penghinaan terhadap semua makhluk hidup, dingin dan kejam. Si Hao berkata dengan marah. Samar-samar dia bisa mendengar tawa dingin di atas angin yang bersiul. Itu adalah suara yang tidak berperasaan dan apatis dari orang yang dengan acuh tak acuh mengamati segalanya. Pikiran Si Hao langsung terasa dingin. Tawa dingin yang tidak jelas yang penuh dengan penghinaan dan penghinaan tampaknya menyebar jauh dari surga ke bawah melalui bencana besar. Apakah wilayah gurun akan dimusnahkan? Bencana besar terus berlanjut. Si Hao mendarat di puncak gunung dan tidak sembarangan bergerak. Sebaliknya, ia bermeditasi sambil duduk di atas sebuah batu besar. Dia membuang perasaan negatif yang dia miliki serta semua gangguan, membiarkan pikirannya menjernihkan. Suara huhu angin menderu seperti guntur saat semua jenis cahaya beterbangan. Bilah surgawi ini terbentuk dari hukum alam yang diretas ke segala arah. Ada juga tombak hitam yang menembus segalanya. Mereka yang berani melawan terbunuh tanpa kecuali. Jaring meluas ke seluruh dunia, tidak membiarkan satu keberadaan surgawi pun lolos. Ini adalah pemberantasan total. Ikan yang lolos dari jaring semuanya akan ditebas oleh tombak dan dibawa ke surga tanpa satu pun yang terlewatkan. Kebenaran itu sangat kejam. Semua orang yang mengerti apa yang terjadi merasa tubuh mereka menjadi dingin dan mulai gemetar. Bahkan mereka yang sekuat ahli tertinggi dan para dewa yang berhasil keluar dengan sisa nafas ditangkap. Betapa konyolnya ini. Namun, selama bencana besar, ada juga karma besar serta peluang luar biasa. Dao besar terdistorsi dan alam atas terdistorsi. Simbol tersebar, membawa dao besar dan bahkan misteri yang lebih mendalam ke dunia ini. Mereka yang menangkap peluang besar ini dapat menentang surga saat mereka maju dan mendapat manfaat dari situasi berbahaya ini. Si Hao melepaskan pikirannya dan menjernihkan pikirannya. Dia akan mengambil kesempatan surgawi itu dan mendapatkan nasib daunnya sendiri, menangkap lintasan yang tak terlukiskan untuk mengorek misteri mendalam hukum alam. Anginnya sangat kencang, dan langit dan bumi diwarnai dengan darah. Itu seperti angin puyuh merah. Itu sedih dan menyesakkan, serta sangat sedih. Semua yang berkultivasi ketakutan. Mereka awalnya mengira bahwa bintang jatuh telah lenyap dan dengan demikian bencana besar telah berlalu, hanya untuk mengetahui bahwa itu baru saja dimulai. Situasi saat ini terlalu menakutkan. Bagaimana dengan orang biasa? Seseorang menggigil dalam hati. Ketika keadaan aneh seperti ini muncul dan dunia berubah, bukankah orang normal akan takut setengah mati? Dunia ini pasti akan dilemparkan ke dalam kekacauan total. Namun,
Tembok kota tetap sama. Orang biasa tidak bisa merasakan apa-apa. Mereka sebenarnya tidak bisa melihat peristiwa supernatural yang sedang terjadi. Metode macam apa ini? Itu hanya diarahkan pada pembudidaya. Namun, bagi orang normal, dari sudut pandang tertentu, ini bisa menjadi semacam belas kasihan. Namun, jenis belas kasihan yang kejam. Ada banyak pikiran tajam yang menggali apa yang mungkin terjadi. Para pembudidaya mempelajari simbol-simbol dan mengamati 5 fase dunia. Mereka menyaksikannya berubah, dan beberapa secara alami melihat perbedaan. Setelah beberapa individu memisahkan diri, mereka menggunakan mata orang normal untuk melihat dunia ini. Kemudian, melalui keterampilan menyimpulkan, mereka merenungkan beberapa prinsip bencana besar dan mulai memahaminya. Si Hao duduk di atas batu besar. Saat dao besar terdistorsi dan dunia terbalik, dia tenggelam ke dalam keadaan pikiran yang dalam untuk menangkap sepotong dao. Meskipun dia berada di tengah malapetaka, seluruh tubuhnya menyala, dan matanya kadang-kadang terbuka dan tertutup. Ketika dia menatap ke dalam kehampaan, banyak simbol akan berkedip dan melepaskan cahaya keberuntungan. Ini adalah kesempatan yang tepat. Si Hao dengan sepenuh hati mencoba mengintip misteri mendalam yang jarang muncul di dunia ini. Itu adalah batas-batas dao besar yang mulai terbentuk. Saat ini, dia melemparkan dirinya ke dalam untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Menggunakan semangatnya untuk memperbaikinya, dia sendiri menjadi semakin cemerlang. Jenis aroma mulai menyebar dari tubuhnya. Ini masih bukan promosi bidang kultivasinya, tetapi tubuhnya berfungsi sebagai tungku untuk menyempurnakan dirinya lebih jauh. Si Hao membimbing jejak dao ini ke dalam tubuhnya untuk membersihkan energi fana di dalam dirinya dan memperbaiki tubuh aslinya. Itu seperti yang dikatakan Dewa Willow. Bencana besar juga akan membawa kehidupan baru dan bahkan lebih banyak peluang besar. Jika dia bisa menangkapnya, maka itu secara alami akan menjadi karma surgawi yang hebat. Itu akan sangat membantunya dalam kultivasinya di masa depan. Ini adalah mendirikan sebuah yayasan, menggunakan batu surgawi yang paling kokoh untuk membentuk sebuah yayasan dao abadi. Pada saat ini, beberapa orang di dunia ini memperhatikan bahwa hampir semua orang mencoba menangkap lintasan dao yang agung dan membimbing zat nyata untuk beresonansi dengan tubuh mereka. Pada waktu khusus, dao besar akan muncul di dunia, memungkinkan mereka untuk menangkap sedikit atau bagian yang aneh. Bagi individu-individu yang kuat ini adalah kesempatan luar biasa yang akan bermanfaat bagi mereka sepanjang sisa hidup mereka. Si Hao duduk dengan menyilangkan kaki. Kabut putih yang membawa wewangian melingkari tubuhnya. Itu membersihkan energi fana, membuatnya terlepas dari dunia dan menjadi lebih suci dan suci. Dia tidak lagi tercemar oleh energi manusia dan menjadi semakin murni. Dia menerima manfaat yang luar biasa. Meskipun matanya membuka dan menutup, ini hanya semacam naluri untuk menangkap dao alami dan mempelajari asal-usulnya. Semua jenis hal bergerak dalam pikirannya, dan ada jenis pemahaman yang sulit untuk dijelaskan. Dia didukung oleh gelombang energi dao, memungkinkannya untuk naik dan turun di puncak gunung seperti perahu kecil yang mencoba menyeberangi lautan dao yang pahit untuk mencapai pantai lain. Namun, ada juga ombak yang kuat dan angin kencang yang bisa menggulingkannya kapan saja. Ini adalah dao yang hebat. Itu terlalu megah dan tak terbatas. Bagaimana mungkin seorang fana mencoba mendominasinya? Perahu mungkin terbalik dan dihilangkan setiap saat. Si Hao terus mencoba dan menyeberang. Pada akhirnya, dia bahkan turun dari perahu kecil dan berkeliaran di sekitar laut sambil mandi di ombak laut yang tak ada habisnya. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Dia mencoba untuk menyelaraskan dengan dao besar yang tak terbatas. Satu orang terlalu kecil dan bisa ditenggelamkan dalam sekejap, hancur berkeping-keping dan selamanya dihilangkan dari dunia ini. Di dunia nyata, si Hao memimpin semua simbol padat di dalam dirinya untuk menyelaraskan dengan dagingnya. Dia sedang membangun perahu karapas daging yang berharga. Dia mencoba mengumpulkan potensi dan memunculkan fondasi dao yang hebat. Ini demi masa depannya, dunianya sendiri yang tak terbatas. Memandu dao ke dalam tubuhnya, menggunakan simbol tak berujung untuk membaptis tubuhnya.
Dia sedang membangun cangkang abadi di sekitar tubuhnya dan menyimpan potensi tubuhnya, menunggu hari ketika dia akan bergegas ke surga sehingga dia bisa melambung lebih tinggi lagi. Itu akan seperti ikan yang melompat keluar dari laut dan berubah menjadi naga untuk mengendarai angin. Jenis perubahan mendasar ini akan memungkinkan dia untuk melepaskan tubuhnya dan dilahirkan kembali sehingga dia bisa mendapatkan dao-nya sendiri. 4 hari dalam bencana besar, Si Hao duduk di kehampaan dengan menyilangkan kaki. Dia dikelilingi oleh simbol-simbol yang membungkusnya di dalam. Ini berlaku untuk di dalam dan di luar tubuhnya. Simbol-simbol itu mengembun dan membentuk nyala api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Ini adalah jenis temper, menggunakan dao untuk memperbaiki tubuhnya. Pada akhirnya, mereka mengambil bentuk. Fragmen dao besar yang telah berubah menjadi simbol sudah terhubung untuk membentuk kuali. Dia berada di pusatnya, dan nyala api yang mengamuk menyempurnakan dirinya yang sebenarnya. Akhirnya, ketika matahari terbit dari timur, semuanya bubar. Dunia kembali ke keadaannya yang jernih dan cerah. Ini sudah pagi kelima. Si Hao membuka matanya, merasa sedikit berbeda. Ada aroma seperti anggrek di sekitar bagian luar tubuhnya. Ini adalah tanda tubuhnya berhasil menjadi dekat dengan Dao. Dalam keadaan normal, bahkan para ahli tertinggi pun gagal mendapatkan pencapaian seperti ini. Sebelumnya, dagingnya kokoh dan sebanding dengan Vajra Undryakable Body Sekte Barat, tapi sekarang, karena dekat dengan Dao, memungkinkan dia untuk dengan mudah membentuk simbol, tubuhnya maju seperti Dao alami. Jalan kultivasi sangat sulit. Semakin jauh tercapai, semakin sulit jadinya. Kapal dan individu bisa jatuh ke kehancuran kapan saja. Hari ini, ia memperoleh perlindungan tambahan. Bejana dagingnya yang berharga stabil, berisi cahaya Dao dan terus-menerus memberikan perlindungan dan dukungan. Itu memelihara energi vitalnya. Ini adalah hasil dari bejana tertutup cangkangnya yang berharga dan energi vitalnya meningkat bersama. Si Hao menangkap kesempatan itu dan menggunakan bencana besar untuk membangun fondasi Dao-nya sendiri. Dia sekarang bisa dengan tenang menunggu fondasi untuk berkecambah, mengirimnya tinggi ke langit dan menutupi langit. Angin berhenti, dan cahaya yang mengalir yang menutupi langit menghilang. Tidak ada lagi cahaya berdarah atau kesengsaraan yang mematikan. Dia membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Langit benar-benar kosong. Artefak magis yang hebat telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tidak ada lagi energi pembunuh di dunia, dan semuanya damai. 4 hari 4 malam. Saya tidak tahu apa yang terjadi selama itu. Si Hao berkata dengan lembut. Dia menuruni gunung dan berjalan ke kejauhan. Berdasarkan persepsinya, dia tahu bahwa banyak hal pasti terjadi di dunia ini. Sepertinya seluruh dunia gemetar dan mendidih karena keributan. Bencana besar berlalu begitu saja. Si Hao tidak tahu. Dia mengerutkan kening, berpikir bahwa itu tidak mungkin semudah itu. Itu karena ketika dia memanggil pagoda kecil itu, pagoda itu terus diam dan tidak bergerak, berpura-pura mati. Jelas bahwa masih ada bahaya. Pada akhirnya, dia dengan paksa membuka kasing interspatial yang berharga dan memaksanya untuk menjelaskan, baru kemudian ia dihidupkan kembali. Tampaknya sangat tidak sabar, mengatakan kepadanya bahwa itu sementara aman, tetapi bencana besar itu tidak sesederhana itu. Bagimu, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Namun, bagi saya, masih terlalu banyak yang tidak diketahui, jadi jangan ganggu saya. Pagoda kecil itu sangat serius. Itu memberitahunya untuk tidak menghubunginya untuk sementara waktu apapun yang terjadi. Bahkan jika Si Hao dalam bahaya, itu hanya bisa tetap dalam hibernasi dan tidak membantunya. Gelombang pertama mungkin telah berakhir. Jika seseorang ingin membuka dunia antar alam, maka mereka harus membayar harga yang mahal. Bahkan pemain besar dari alam yang lebih tinggi tidak dapat terus membuka gerbang. Mereka harus menunggu kesempatan sebelum melakukannya. Si Hao berangkat dari gunung besar dan menuju tempat-tempat di mana yang lain berada. Daerah ini milik negara batu karena dia masuk dari perbatasan barat, jadi dia secara alami berada di dalam perbatasan negara batu. Sehari kemudian, dia memasuki kota besar dan mendengar banyak informasi. Dia untuk sementara terguncang, dan pikirannya terus bergetar.
Selama 4 hari, angin buruk bergemuruh dengan marah. Pedang surgawi hukum alam dan tombak perang bergerak di udara, membunuh para ahli tertinggi dan menyapu wilayah gurun. Itu hanya tak terduga. Jenis niat membunuh itu menyebabkan semua pembudidaya menjadi ketakutan ketika mereka memikirkannya. Saat ini, semua ahli tertinggi telah menghilang tanpa jejak. Tidak diketahui apakah mereka semua terbunuh atau ada beberapa yang menghindari bencana besar. Lagi pula, orang-orang juga telah melihat beberapa perubahan aneh selama 4 hari 4 malam peristiwa aneh ini. Dewa terbunuh, dan darah mewarnai langit tanpa menghilang untuk waktu yang lama. Terlalu banyak hal yang berbeda terjadi di berbagai bidang dan sulit untuk membicarakan semuanya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ibu kota Kekaisaran Negara Api sangat berubah. Tempat itu setengah hancur, dengan setengah dari ibu kota-kota berubah menjadi reruntuhan. Setengah lainnya bergelombang dengan awan hitam dan cahaya berdarah. Apakah ibu kota negara api musnah setelah menderita bencana besar? Si Hao gemetar. Dia tidak tahu apakah Huolinger atau ayahnya lolos dari bencana ini. Dia berharap mereka bisa sampai ke Gunung Surgawi terlebih dahulu. Jika tidak, itu akan benar-benar tragis. Beberapa hari yang lalu, di dalam setengah yang tersisa, kabut menyembur keluar dari pohon kuno yang runtuh. Pertempuran tanpa batas terjadi, dan keinginan di atas langit ditentang. Seseorang berkata dengan lembut. Si Hao tercengang. Ada sesuatu yang aneh setelah semua. Ada sesuatu yang tangguh disegel di bawah roh penjaga pohon surgawi sebelumnya. Ada juga suara dewa kuno yang menangis di dalam. Bencana besar bahkan tidak bisa menghancurkan tempat itu dan mengabaikannya. Si Hao benar-benar ingin mengunjungi tempat itu, tetapi karena dia berada di negara batu sekarang, jaraknya terlalu jauh. Bagaimanapun, bencana besar baru saja berakhir. Semua informasi terbatas pada negara batu dan negara api. Tidak ada berita dari tempat manapun lebih jauh. Si Hao memutuskan untuk melihat ibu kota negara batu terlebih dahulu. Sepanjang jalan, dia mendengar banyak hal, bahkan rumor yang mengejutkan dunia. Ada sesuatu di alam bawah ini yang menarik perhatian alam yang lebih tinggi. Mereka merasa harus turun dan menyelidiki dengan hati-hati. Ini selalu terjadi selama ribuan tahun, hanya saja, belum ada yang bisa mendapatkannya. Hanya saja, tidak diketahui siapa yang membocorkan informasi ini. Bagaimanapun, mereka yang berani mengatakan hal seperti itu dan mengungkap rahasia besar seperti itu pasti tangguh. Jelas ada beberapa yang bisa melarikan diri, dan mereka semua yang mengerti sedikit tentang rahasia bencana besar. Hanya saja, turun lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Risiko harus diambil, dan bahkan pemain besar dari alam yang lebih tinggi yang selalu bermain game harus menghadapi bahaya. Mereka harus menggunakan orang lain untuk membantu mereka dalam pencarian. Tidak diketahui dari mana jenis informasi ini berasal. Itu tanpa sadar mulai beredar di antara para pembudidaya, menyebabkan orang-orang menggigil ketakutan di dalam hati. Sebelum mencapai ibu kota negara batu, Si Hao mendengar berita lain. Sekte Mending Surga, Gunung Abadi, dan Sekte Barat semuanya mengirim orang ke ibu kota negara batu. Kenapa? Si Hao bingung. Dia bertanya kepada para pembudidaya di sepanjang jalan. Ada desas-desus bahwa mereka berencana untuk bersekongkol melawan negara. Kaisar Batu telah menghilang, dan dunia tidak stabil. Sekarang sekte-sekte besar ini turun, mereka akan membina boneka atau bahkan secara langsung mengambil alih diri mereka sendiri. Si Hao sangat marah. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Martial Imperial Manor, mereka semua masih memiliki nama keluarga Si dan memiliki leluhur yang sama. Bagaimana fondasi negara batu bisa jatuh ke samping seperti ini? Mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi ingin mencari sesuatu, tetapi mereka tidak dapat turun secara pribadi. Mereka harus meminjam kekuatan orang-orang di bawah mereka. Seorang kultivator di sepanjang jalan menghela nafas dan berkata, meskipun ini adalah berita tersembunyi, itu masih disebarkan oleh beberapa pembudidaya. Tak perlu dikatakan, ada seseorang yang hidup di dunia ini yang menyebarkan rumor ini. Pri Yue Chan, individu berbakat Gunung Abadi,
dan yang lainnya semuanya telah membawa sejumlah besar ahli. Ada kemungkinan bahwa pemilihan akan berlangsung untuk menentukan siapa yang akan menguasai negara batu. Mendengar informasi ini, Si Hao sudah bisa menentukan bahwa hubungan antara sekte besar abadi di luar wilayah ini dan alam yang lebih tinggi tidak sederhana. Mereka bahkan mungkin menjadi juru bicara mereka. Kalian semua tidak bisa turun, jadi untuk keinginan egois kalian, kalian semua berani menentang surga sedemikian rupa. Mata Si Hao melihat ke langit. Dia tahu bahwa ini hanya sebagian dari alasan bencana besar, tetapi itu sudah cukup untuk membuatnya marah. Jika kamu merencanakan melawan Stone Country, teruslah bermimpi. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan benda itu. Si Hao tertawa dingin. Ibu kota negara batu sama megah dan mengesankannya seperti sebelumnya. Tembok-tembok yang menjulang tinggi seperti barisan pegunungan luas yang membentang di sekitar kota. Formasi surgawi diaktifkan, tetapi dihancurkan. Si Hao telah tiba. Dia berdiri di depan kota dan menatap dalam diam untuk waktu yang lama. Tembok kota tampak seperti terbuat dari logam hitam karena bersinar dengan cahaya dingin, jelas karena kekuatan simbol. Sayangnya, mereka telah dihancurkan, dan yang tersisa hari ini hanyalah jejak formasi yang hancur. Gerbang kota terbuka dan orang-orang datang dan pergi, bahu mereka saling bersentuhan karena banyak makhluk yang bergerak. Kota ini masih dipenuhi dengan aktivitas. Kunjungannya kali ini membuat Si Hao merasa sedikit berbeda. Saat itu, dia bergegas ke sini dengan bersemangat dan penuh harapan untuk mencari kakeknya. Namun pada akhirnya, dia bertarung melawan Rain Clan dan Martial Imperial Manor, mengguncang seluruh ibu kota batu. Kota saat ini penuh dengan aktivitas tersembunyi. Dengan hilangnya Kaisar Batu, kota itu menjadi kacau balau, dan akibatnya, sekte-sekte besar di luar wilayah ini akan ikut campur. Karena itu, kunjungannya kali ini mungkin lebih berbahaya. Alam yang lebih tinggi sangat kejam. Mereka memandang rendah makhluk-makhluk di bawah mereka, membunuh dan menjara sesuka hati mereka. Sementara itu, di alam bawah, kepercayaan Dao yang terkait dengan mereka semua bergerak seperti harimau dan serigala. Si Hao memasuki kota. Dia terus maju tanpa berhenti. Tujuannya adalah istana. Dengan hilangnya kaisar manusia, apa yang tersisa di tempat itu? Alasan dia memasuki kota secara alami karena dia memiliki kepercayaan diri. Sementara para ahli tertinggi berada dalam kesulitan dan bahkan dewa terbunuh, dia sudah memasuki peringkat paling kuat di dunia ini. Tentu saja, bahaya masih ada. Tidak diketahui pengaturan apa yang telah dibuat oleh mereka yang berada di alam yang lebih tinggi atau orang macam apa yang datang dari sekte besar di luar wilayah ini. Sebelum datang ke Stone Capital, Si Hao mengabaikan kutukan pagoda kecil itu dan membangunkannya lagi untuk meminta bimbingan, karena situasi ini terlalu besar dengan bahaya fatal mengintai di setiap sudut. Satu-satunya hal yang bisa dia pastikan adalah bahwa ini adalah periode waktu kosong yang paling tidak berbahaya baginya. Bencana besar baru saja mundur, dan dengan gerbang antara alam tertutup, tidak mungkin bagi individu yang ditinggalkan oleh warisan besar untuk membunuhnya. Ada banyak orang di sepanjang jalan, membentuk arus pergerakan. Ada banyak toko di setiap sisi jalan, dan suara penjual terus terdengar. Itu sibuk dengan aktivitas. Hilangnya kaisar manusia hanya tersebar di antara para pembudidaya. Orang biasa belum menyadarinya. Si Hao berkata dengan lembut. Jika orang normal tahu, suasana ibu kota mungkin sangat gugup dan sedih. Dia dengan tenang melanjutkan, dan dalam sekejap, dia melakukan perjalanan lebih dari 10 li. Meskipun ada banyak orang dan tidak ada kekurangan pembudidaya di antara mereka, tidak ada yang memperhatikannya. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, jika mereka tidak ingin menarik perhatian, tidak ada yang akan memperhatikan mereka bahkan jika mereka bertemu satu sama lain. Tiba-tiba, langit dan bumi menjadi sunyi, dan seluruh jalan tampak terpisah. Para pelancong diam-diam berpisah ke dua sisi, memperlihatkan ruang kosong. Orang-orang di jalan tidak menyadari sama sekali bahwa jenis adegan ini sedang dibuat. Si Hao berhenti bergerak. Di depannya adalah seorang wanita muda yang cantik dan seperti dunia lain saat dia berdiri di sana dengan damai.
Sudut matanya dan ujung alisnya berisi cahaya cerdas saat dia menghalangi jalan. Sosoknya tinggi dan ramping dan sangat indah. Cahaya warna-warni surgawi meringkuk di sekelilingnya seolah-olah dia adalah lotus surgawi, menyebarkan aura suci ke dalam aktivitas manusia yang sibuk. Peri Yue-chan. Dia muncul, apalagi begitu cepat. Belum lama sejak Si Hao memasuki kota, namun dia sudah datang. Sosoknya yang cantik sedikit bersandar saat dia dengan tenang melihat ke atas. Tak satu pun dari mereka berbicara sejenak. Jalan ini sangat luas, dan semua pejalan kaki secara tidak sengaja bergerak di sekitar domain yang kuat ini. Pada akhirnya, hanya mereka berdua yang tersisa di jalan ini. Mereka berdiri berhadapan satu sama lain dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Tidak ada gunanya. Yue-chan memecah kesunyian. Suaranya mengandung semacam magnet yang menggerakkan hati orang lain. Kecantikannya melebihi biasa, seolah-olah dia bukan orang dari dunia ini. Kulitnya licin dan berkilau, dan gaun putih saljunya berkibar tertiup angin, seolah-olah dia akan menghilang seperti makhluk abadi. Dia benar-benar luar biasa. Cahaya surgawi bersinar di sekelilingnya. Apakah kamu pikir aku akan kalah? Itu mungkin tidak terjadi. Suara Si Hao jatuh. Dia tampan dan memiliki fitur halus. Selama bencana besar baru-baru ini, dia semakin berubah, membuatnya semakin luar biasa. Dia tampak seperti eksistensi tertinggi yang telah diasingkan dari surga. Cahaya surgawi meringkuk di sekelilingnya, dan pakaiannya melayang-layang, memberinya penampilan yang luar biasa. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Pasangan pria dan wanita ini terlalu luar biasa. Tak satu pun dari mereka yang tercemar oleh aura manusia, seolah-olah mereka adalah teman abadi. Dengan kekuatanmu sendiri, apakah kamu pikir kamu bisa melawan dunia yang hebat ini? Bibir kemerahan Peri Yue-chan terbuka dengan lembut, mengeluarkan suara lembut dan mengharukan. Matanya seperti air saat mereka melepaskan cahaya halus. Jenis kecantikan ini terlalu sulit ditemukan bahkan di seluruh dunia. Si Hao mengakui bahwa penampilan Yue-chan benar-benar sangat cantik dan sulit untuk menemukan yang bisa menandinginya. Penyihir dan wanita berpakaian abu-abu kuno kemungkinan adalah satu-satunya yang bisa membandingkan. Salah, seharusnya aku yang bertanya pada kalian apakah kalian ingin melawan seluruh dunia ini. Apakah Anda ingin menjadikan semua orang di bawah langit sebagai musuh Anda? Ekspresi Si Hao serius. Itu seperti makhluk abadi yang mengerahkan amarahnya dan mengungkapkan kekuatan surgawinya. Dunia besar juga bisa disebut kekuatan besar. Apakah kamu masih tidak mengerti? Suara Yue-chan lembut. Dia tampak lebih cantik dan seperti dunia lain. Kulitnya yang seputih salju dan wajahnya yang bersinar membuat bahkan bunga pun kehilangan warna. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya menjadi semakin mengancam. Mereka seperti dua garis listrik saat mereka mendarat di tubuh wanita itu. Guntur yang teredam bisa terdengar. Ruang menyala dan suara pipa berderak. Saudara Si, kamu memiliki keterampilan yang cukup. Jika Anda terus maju dengan bakat Anda, akan ada hari di dunia yang luas ini ketika Anda akan melambung ke surga ke-9. Peri Yue-chan membawa senyum hangat di wajahnya. Aku tidak punya niat untuk menjadi budak orang lain. Jika Anda mencoba membujuk saya untuk bergabung dengan sekte mending surga dan kemudian memasuki gerbang surga, lupakan saja. Si Hao berkata dengan dingin. Jalan itu sepi. Orang-orang berlalu lalang dengan penuh sesak. Aliran kuda dan kereta yang tak berujung bergerak, namun tempat ini benar-benar kosong. Tidak ada orang ketiga di jalan yang luas ini. Kedua individu berdiri dalam konfrontasi dengan tidak ada yang mendukung. Si Hao tahu bahwa jika masih ada orang yang bisa mengancamnya di dunia ini, Peri Yue-chan ini pasti akan menjadi salah satunya. Saat itu, dia bahkan tidak takut pada Si Yi, jadi bagaimana dia bisa takut padanya sekarang? Ini adalah wanita surga Warping. Begitu pertempuran dimulai, akan sulit untuk memprediksi siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Dia ramping dan cantik, tetapi wanita ini benar-benar terlalu kuat. Dia bisa memandang rendah berbagai daerah besar dan naik di atas rekan-rekannya. Jarang baginya untuk bertemu lawan yang layak.
Kami berdua masih bisa dianggap kenalan. Kenapa kita tidak mengobrol? Yue Chan berbicara. Dia menggeser rambut di depan dahinya dan dengan tenang berdiri. Tindakannya kecil dan murni. Si Hao tidak takut dan mengangguk. Dalam sekejap, jalanan sekali lagi riuh dengan kebisingan. Semua orang menjadi bingung mengapa ada ruang besar yang kosong, namun mereka semua bergerak di sekitarnya. Segera setelah itu, tempat ini sekali lagi dipenuhi orang. Si Hao dan Pri Yue Chan bergerak berdampingan. Temperamen mereka luar biasa, seolah-olah mereka adalah sepasang batu giok. Laki-laki itu halus dan luar biasa, sedangkan perempuan seanggun abadi. Semua debu dan kotoran hilang, tidak menodai pakaian mereka yang berharga. Itu batu kecil itu. Dia kembali. Di dalam Stone Capital, benar-benar tidak banyak pembudidaya yang tidak mengenali Si Hao, karena dia benar-benar telah menimbulkan badai di sini di masa lalu. Pertempuran yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu tampaknya telah terjadi kemarin dalam pikiran mereka. Jika bukan karena bencana besar yang baru saja berlalu, penampilannya pasti akan menimbulkan keributan besar. Meskipun demikian, masih banyak kultivator yang menunjukkan ekspresi terkejut. Itu karena situasi saat ini terlalu tegang. Sekarang setelah batu kecil itu kembali, apa yang akan terjadi? Beberapa hati orang mulai berdebar kencang. Misty Rain Restaurant adalah restoran tua dan terkenal. Itu terletak di sebelah mata air spiritual, jadi hujan berkabut turun sepanjang tahun. Tempat ini agak istimewa. Mata air spiritual menyembur keluar, menciptakan uap air yang mengelilingi wilayah ini. Itu menciptakan curah hujannya sendiri dan bertentangan dengan alasan meteorologi normal. Potongan-potongan uap air menyebar, membawa serta awan warna-warni. Itu membuat seluruh tempat tampak lebih suci dan memberikan suasana yang luar biasa. Seolah-olah tempat ini adalah bangunan berharga dari alam dewa. Kedua individu memasuki restoran dan memilih kamar pribadi. Setelah membuka jendela, helai demi helai esensi spiritual mengalir masuk, menenangkan pikiran mereka. Lumayan, kalau air ini diminum terus-menerus bisa memperpanjang umur. Itu bahkan lebih bermanfaat bagi para pembudidaya dan layak untuk nama mata air spiritualnya. Tamu lain menghela nafas memuji. Bencana besar baru saja berlalu, jadi mereka yang bisa tetap santai bukanlah orang biasa. Si Hao dan Pri Yue Chan tidak memperhatikan mereka. Mereka pindah meja dan duduk berseberangan. Dia bisa mencium aroma anggrek yang melayang ke arahnya yang menyatu dengan aroma alaminya, dan aroma ini mengandung aura Dao yang hebat. Ini membuat Si Hao tercengang. Wanita ini benar-benar tangguh, mendapatkan manfaat besar dari bencana besar juga. Itu seperti dia. Jika dia tidak bisa menahan auranya, dia juga akan mengeluarkan sejenis wewangian. Ini adalah tanda daging seseorang lebih menyelaraskan dengan Dao. Tangan putih lili Feri Yue Chan bergerak lembut, dan cahaya kabur menyebar keluar dan mengelilingi kamar pribadi ini. Itu untuk sementara mengisolasi daerah ini dari dunia luar. Apakah kamu mengerti bencana besar itu? Setelah mendengar ini, Si Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu sedikit, dia masih belum memahaminya sepenuhnya. Baik Dewa Willow maupun pagoda kecil tidak menjelaskannya secara rinci. Di sisi lain, dia tahu bahwa Heaven Mending Sekte pasti memahaminya. Itu adalah sekte yang kuno dan abadi. Jika mereka mengaku tidak memiliki hubungan dengan alam yang lebih tinggi, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Anda hanya harus mengambil kesempatan dan melanjutkan. Ini adalah kesempatan besar. Pri Yue Chan dengan tenang berkata. Si Hao tetap diam dan dengan tenang duduk di sana. Tiba-tiba, Pri Yue Chan mengungkapkan senyum yang bukan senyuman dan berkata, kamu ingin bergerak sekarang. Tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda tidak dapat menangkap saya sekarang dan malah akan mengejutkan semua orang di sini. Si Hao tetap diam. Setelah memikirkannya secara rahasia, dia tidak bergerak. Selain itu, kamu akan menemukan bahwa semua yang kamu lakukan akan menjadi perjuangan yang sia-sia, kata Pri Yue Chan. Melalui gerimis cahaya yang kabur, dia melihat keluar jendela dan berkata, para ahli tertinggi ditangkap dan dibunuh, sementara orang-orang biasa tidak layak. Ibarat benih, menunggu matang,
menurutmu seperti apa makhluk-makhluk daerah ini? Teori bidang obat sebenarnya benar. Si Hao berkata dengan lembut. Kemudian gelombang kemarahan mulai membakar dalam pikirannya. Jika ini benar, maka itu terlalu menyedihkan. Itu tidak sepenuhnya benar. Penangkapan dan pembunuhan para ahli tertinggi yang baru saja saya sebutkan hanyalah sebagian kecil dari bencana besar. Itu sama sekali bukan alasan utama dari bencana besar itu, kata Peri Yue Chan. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Si Hao mengerutkan kening dan berkata, apa yang ada di alam ini? Mengapa mereka bertindak begitu tidak terkendali? Mereka bahkan tidak memperlakukan alam bawah seperti sesuatu. Seberapa kejam itu? Jika Anda ingin memahami, ingin tahu, Anda dapat sepenuhnya melampaui keduniawian. Tidakkah kamu mengerti semuanya kalau begitu? Kata Yue Chan. Dia tidak menyerah dan terus membujuknya dengan lembut. Jika diberi kesempatan untuk memiliki kecantikan luar biasa seperti ini sebagai pendamping, setiap orang normal pasti akan merasa seperti sedang bermimpi. Si Hao menghela nafas. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang hebat di alam bawah. Persisnya apa yang membuat mereka begitu merepotkan diri mereka sendiri. Apakah mereka ingin dia mengendalikan negara batu, mematuhi perintah mereka, dan kemudian menggunakan seluruh negara untuk mencarinya? Keduanya sama-sama pintar. Mereka tidak perlu mengatakan terlalu banyak untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud. Setelah saya mengatakan begitu banyak, Anda masih tidak mengerti kekuatan besar. Ekspresi Peri Yue Chan lembut, dan dia menjadi semakin menonjol dan bersemangat. Akhirnya, dia mengerti dan berkata, kalau begitu izinkan saya berbicara tentang beberapa detail yang tidak diketahui. Bagaimana perasaan Anda tentang wilayah gurun, dan juga tentang wilayah lain? Beberapa mirip dengan era gurun besar, beberapa telah memberdayakan tanah dan pahlawan besar, beberapa tidak cocok untuk makhluk hidup, berubah menjadi tanah kematian. Si Hao mengerutkan kening dan berkata. Dia sedang memikirkan apa yang ingin dia katakan. Apakah menurut Anda 8 wilayah ini cukup besar? Yue Chan bertanya. Dao besar itu luas dan tak terbatas seperti bintang-bintang di langit. Adapun dunia bumi, saya rasa itu tidak boleh kurang dari yang di atas. Si Hao menunjuk dengan jarinya ke atas menuju surga ke-9. Yue Chan menghela nafas pelan. Dia kemudian tersenyum. Kecemerlangan dan kecantikannya luar biasa, dan bahkan si Hao hampir menjadi linglung. Penampilannya begitu murni dan suci sehingga membuat hati bergetar. Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya, tempat seperti apa 8 wilayah ini sebenarnya. Film pun berakhir.